Kemajuan teknologi yang berkembang kini membuat kita makin mudah melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih cepat. Salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Menjawab tantangan zaman, Bank Indonesia mendesain dan menetapkan Quick Response Indonesia Standard atau disingkat KRIS. Agar sistem pembayaran dapat dilakukan secara cepat, aman, serta mempermudah komunikasi antar penerbit QR dan merchant. Dengan tagline unggul, diharapkan masyarakat lebih mudah dan fleksibel saat bertransaksi menggunakan KRIS. Unggul, universal, inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Untung, efisien satu kode QR untuk semua aplikasi. Langsung, transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. Cara menggunakan KRIS. Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan. Scan QR Code. Dan periksa nama merchant. Isi sesuai jumlah nominal. Dan lakukan pembayaran. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa membuat video presentasi ini sebagai ujian akhir semester saya di mata kuliah Sosiologi Hukum yang diajar oleh Ibu Rina Syahriani Syahrullah SH MCL PhD. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rika Permatasari, NPM 2052036, jurusan Magister Hukum di Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Penerapan Transaksi Non-Tunai di Era Revolusi 4.0 demi mengurangi interaksi secara langsung COVID-19 di Kota Batam. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang yang berisi dasar hukum dan fakta. Sebelum saya masuk ke Dasolen dan Dasen, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang artikel saya. Indonesia pada zaman sebelum mengenal uang kertas, Indonesia melakukan dan menggunakan sistem barter atau tukar-menukar untuk mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan dari masing-masing orang atau individu. Lalu, dengan semakin berkembangnya zaman, Indonesia mulai menggunakan uang dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang yang digunakan bisa dalam bentuk logam dan kertas, yang tentunya dicetak sesuai nominal, yang dimana uang kertas yang dicetak dari nominal 1.000 hingga 100.000 dan uang logam dicetak dari nominal Rp100 hingga Rp1.000. Nah, tetapi dengan berkembangnya zaman pada era revolusi 4.0, berkembang teknologi yang semakin canggih, meningkat dan mutakhir, dan menjadikan infrastruktur komunikasi yang lebih stabil. Hal ini menyebabkan banyaknya inovasi terbaru dalam sektor keuangan dan berkembangnya teknologi dalam transaksi secara non-tunai tentunya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, seperti tidak perlu lagi membawa uang tunai yang begitu banyak dan tentunya lebih aman, terjamin, dan otomatis terhindar dari kejahatan seperti perampokan, pencopetan, dikarenakan kita membawa uang tunai dengan nominal yang cukup besar. Tanpa kita sadari, saat ini Indonesia dan negara-negara lainnya dilanda virus COVID-19
yang dimana salah satu penularan virus ini dengan bersentuhan atau kontak secara langsung dengan orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19 ataupun bekas benda-benda yang telah tersentuh oleh orang-orang terkena COVID-19. Tersentuh dengan orang yang belum terkena COVID-19, hal ini sangat memungkinkan untuk menularkan dan menyebabkan yang belum terkena menjadi terkena virus COVID-19. Karena begitu cepat penularan yang disebabkan oleh virus ini. Maka dengan begitu, mari sama-sama untuk mengurangi dan menurunkan tingginya orang-orang yang terkena COVID-19 dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mengurangi kontak secara langsung dengan orang-orang sekitar, dan tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan Dasolen atau peraturan perundang-undangan. Di sini saya menggunakan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/PBI/2019 tentang uang elektronik. Dan yang selanjutnya saya menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19. Dosen atau fakta di dalam masyarakat, jarangnya masyarakat memanfaatkan teknologi yang ada dalam melakukan transaksi pembelanjaan dalam pembayaran non-tunai. Terbatasnya menyediakan sistem pembayaran non-tunai di tempat-tempat pembelanjaan. Tidak pahamnya masyarakat dalam menggunakan teknologi, semakin meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di dalam masyarakat dikarenakan masih seringnya melakukan interaksi secara langsung dalam bertransaksi di kondisi COVID-19. Rumusan masalah di sini. Rumusan masalah saya yang pertama, apakah penerapan transaksi non-tunai ini bisa berpengaruh untuk mengurangi interaksi langsung di kondisi pandemi COVID-19? Yang kedua, sistem non-tunai yang seperti apa yang aman digunakan oleh masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk beralih dari tunai ke non-tunai? Di slide keempat, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini telah mendorong perkembangan uang elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar, berkembang tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya seperti m-banking dan QRIS, yang dimana transaksi ini menggunakan internet dan sudah ada aplikasi yang cukup lengkap untuk bertransaksi, seperti kita sudah bisa mengecek saldo, mengecek pengeluaran, dan melakukan transfer. Selain itu juga kita sudah bisa men-scan barcode. Dengan men-scan barcode, kita sudah dapat melakukan pembayaran. Di sisi lain, perkembangan uang elektronik dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan yang cukup canggih di saat ini. Di slide 5, saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari rumusan masalah saya yang pertama, yaitu penerapan transaksi non-tunai ini bisa berpengaruh untuk mengurangi interaksi langsung di kondisi pandemi COVID-19. Tentu penerapan ini bisa karena dalam menggunakan transaksi ini tidak melakukan interaksi secara langsung, hanya dengan menggunakan via transfer, via menggesek ATM di mesin penggesek, atau scan barcode. Maka pembayaran sudah bisa dilakukan sesuai nominal yang dibayarkan tanpa harus menunggu kembalian lagi. Karena seperti kita ketahui,
COVID-19 ini bisa menyebar melalui beberapa barang yang disentuh oleh orang yang sudah positif COVID-19. Apalagi jika uang tersebut dipegang oleh orang yang positif COVID-19, lalu uang tersebut dipegang lagi dengan orang lain, dan begitu seterusnya, maka penyebaran virus COVID-19 tersebut semakin melebar dan membuat orang positif COVID-19 dan semakin meningkatnya pula orang terjangkit oleh virus COVID-19. Sehingga dengan menggunakan sistem transaksi non-tunai ini tentu lebih efisien dilakukan dengan diterapkan oleh pemerintah di kondisi COVID-19 seperti saat ini. Manfaat teknologi yang semakin canggih di era revolusi 4.0 yang dimana sebagian orang sekarang selalu menggunakan sistem digital atau elektronik dalam bertransaksi. Dalam situasi seperti ini, lebih baik menggunakan sistem QRIS karena transaksi menggunakan QRIS hampir tidak melakukan interaksi secara langsung, kontak secara langsung. Yang dimana sistem QRIS saat ini banyak digunakan di restoran, kafe, dan tempat pembelanjaan lainnya. Pertama, di handphone Android atau di iOS juga bisa di-download aplikasi mobile banking sesuai dari bank masing-masing. Dan aplikasi tersebut juga mendukung QRIS. Nah, tahap-tahap dalam menggunakan QRIS ini, saat untuk melakukan pembayaran kita bisa melihat barcode yang sudah disediakan oleh beberapa restoran, kafe, ataupun tempat pembelanjaan. Dan kita juga bisa melakukan dengan foto terlebih dahulu barcode QR dan mulai melakukan scan seperti nanti saya akan memberikan contoh ilustrasi video singkat sebagai video ilustrasi contoh dari penggunaan barcode QR ini. Apakah sesuai dengan nama tempat kita melakukan pembayaran? Kita bisa melihat waktu kita melakukan scan barcode, apakah sudah sesuai namanya, lalu kita bisa memasukkan nominalnya, lalu secara otomatis akan masuk ke rekening tempat kita berbelanja. Dengan begitu, kita jauh lebih aman dalam bertransaksi dan mengurangi interaksi secara langsung dengan menggunakan atau memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai yang dilakukan di kondisi COVID-19 seperti sekarang untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Kota Batam. Di slide ke-6, saya akan membahas rumusan masalah saya yang kedua, yaitu sistem non-tunai yang seperti apa yang aman digunakan oleh masyarakat. Melihat dari hasil penelitian, sistem transaksi non-tunai yang aman digunakan oleh masyarakat tentunya QRIS. Karena QRIS ini di bawah naungan Bank Indonesia dan sudah banyak bank-bank besar ataupun bukan bank yang menggunakan fitur QRIS dan disetujui. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang telah memperoleh atau memberikan persetujuan dengan adanya QRIS. Antara lain adalah yang bank besar, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BCA, Simniaga, dan Danamon. Bank lainnya seperti Maybank, Bank Mega, Bank Nobu, Permata, Bank Sinar Mas, dan lainnya. Nah, dan beberapa non-bank yang juga menyetujui QRIS. Antara lain adalah OVO, GoPay, Telkom, Link Aja, Dana, Paytrend, ShopeePay,
BluePay, dan transaksi lainnya. Apa saja keunggulan dan keuntungan menggunakan QRIS? Selain kita tidak perlu membawa kartu debit, kita juga tidak perlu melakukan interaksi secara langsung, dan tentunya jauh lebih aman dibandingkan menggunakan gesek kartu debit ataupun harus membawa uang tunai. Keunggulan dari QRIS yaitu universal, gampang, untung, dan langsung. Yang dimana universal yang dimaksud itu inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan di luar negeri. Yang dimaksud dengan gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Untung yang dimaksud lebih efisien, satu kode QR untuk semua aplikasi, dan langsung transaksinya cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. QRIS tidak hanya bisa digunakan di domestik tetapi juga di luar negeri. Barcode QRIS bisa digunakan dengan aplikasi apa saja. Mendukung QRIS tentunya masih banyak manfaat lainnya. Manfaat QRIS bagi merchant adalah yang pertama mengikuti tren pembayaran secara non-tunai digital seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Paytrend, SIM, GoMobile, Permata X, Bank BRI, Bank Bali, dan lainnya. Potensi perluas penjualan karena alternatif pembayaran selain kas dan lebih efektif. Yang kedua, untuk meningkatkan traffic penjualan. Yang ketiga itu penurunan biaya pengelolaan uang tunai atau kecil. Yang dimana salah satunya kita tidak memerlukan uang kembalian. Sebagian uang penjualan langsung tersimpan di dalam bank dan bisa dilihat setiap saat. Yang ketiga itu resiko uang tunai hilang atau dicuri lebih kecil. Dan penurunan resiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu. Transaksi tercatat secara otomatis dan bisa dilihat di histori transaksi. Building credit profile bagi bank, peluang untuk mendapatkan modal kerja menjadi lebih besar. Kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non-tunai tanpa meninggalkan toko ataupun berbelanja dengan lain daerah. Yang selanjutnya mengikuti program pemerintah, program Bank Indonesia, Kementerian, dan Pemda. Jadi QRIS adalah sistem atau fitur non-tunai yang aman digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam. Tetapi fitur-fitur non-tunai lainnya pun bisa digunakan dan mendukung seperti kartu debit, atau kredit, ataupun transfer. Di slide ke-7, di pembahasan saya akan membahas rumusan masalah saya yang ketiga, yaitu cara mengajak masyarakat untuk beralih dari tunai ke non-tunai. Dengan diberikannya penetapan aturan untuk menetapkan aturan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelaku usaha untuk menyediakan fitur non-tunai demi menjaga interaksi secara langsung. Yang dimana situasi COVID-19 ini kita bisa mengurangi penyebaran secara langsung dan menurunkan jumlah positif COVID-19 di Kota Batam dengan memanfaatkan teknologi canggih di era revolusi 4.0 yang hampir sebagian masyarakat sudah menggunakan sistem non-tunai dengan uang digital atau elektronik dan mendukung Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/382/2020
tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19 atau COVID-19, yang dimana di dalam putusan ini juga ada dituliskan tentang menggunakan transaksi non-tunai untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Slide ke-8, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, di mana menimbang dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 Menkes 382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19, yang menyarankan untuk menggunakan pembayaran menggunakan sistem non-tunai saat berbelanja. Penerapan ini sangat diperlukan dengan melihat jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 secara terus-menerus meningkat setiap hari. Setiap pembayaran ini bisa diterapkan bagi masyarakat dan pedagang pelaku usaha dalam melakukan transaksi pembayaran. Dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai tentunya lebih aman, apalagi menggunakan pembayaran sistem QRIS, tidak memerlukan interaksi secara langsung, kontak secara langsung, dan dapat mengurangi interaksi dan memanfaatkan teknologi canggih yang ada di era revolusi 4.0. Dengan adanya penetapan transaksi non-tunai, hal ini diberlakukan demi kebaikan Indonesia, khususnya Kota Batam, yang mengatur masyarakat untuk mematuhi dan menerapkan transaksi non-tunai saat melakukan pembelanjaan. Selain transaksi ini aman dan tidak memiliki resiko, yang dimana risiko yang dimiliki cukup kecil dalam bertransaksi bagi masyarakat. Pemerintahan dan lembaga terkait juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu dan mengerti apa tujuan dari penerapan ini, seperti untuk menekan kenaikan penyebaran COVID-19 dan memanfaatkan teknologi canggih di era revolusi 4.0 dalam bertransaksi dan banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dalam presentasi, kekurangan data, atau salah mengucapkan beberapa istilah, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.